Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur oleh karena berkat kemurahan-Mu, pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam aktivitas kami. Tuhan sudah memampukan kami, memberikan kami hikmat dan tuntunan. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, jamah hati kami, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Amsal pasal yang ke-25. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Amsal 25 ayat yang ke-16. Tertulis demikian. Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu lalu memuntahkannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah survei yang diadakan beberapa tahun lalu tentang perilaku anak-anak remaja zaman sekarang dalam bermedsos menunjukkan hasil bahwa mereka mencari like dan comments yang banyak atas status postingan mereka di sosial media. Fenomena seperti ini sebenarnya bukan hanya terjadi di kalangan remaja saja, tapi semua orang pada umumnya. Kita cenderung haus akan perhatian dan juga pujian. Kita ingin diakui, dihargai, dan dihormati. Memang saudara, kita semua harus saling menghormati, menghargai, dan juga memuji. Pujian yang tulus akan menguatkan persaudaraan dan persahabatan. Bahkan dalam pernikahan juga, suami dan istri butuh saling memuji satu sama lain. Tapi haus pujian, haus perhatian berbeda saudara. Hendaknya ini tidak menjadi sikap kita. Tidak masalah bila kita tidak diperhatikan atau tidak dipuji. Yang terpenting kita tetap diperhatikan dan dihargai oleh Tuhan. Dalam Amsal 25 ayat yang ke-16 ini tertulis, kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu lalu memuntahkannya. Kalimat dalam ayat ini merupakan sebuah pepatah atau peribahasa yang mempunyai makna khusus agar kita tidak haus akan pujian. Kesalahan kita pada umumnya dalam aspek ini adalah terlalu fokus pada diri sendiri, merasa diri lebih penting dan berharga, dan mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau kita dipuji, jangan sampai kita lupa daratan, lalu terbang melayang, sebab jatuhnya nanti sakit. Orang yang haus pujian dan perhatian sebenarnya membahayakan dirinya sendiri. Harus hati-hati karena bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang bermaksud tidak baik dan terselubung melalui pujian dan penghargaan yang berlebihan. Pesan dari ayat ini buat kita adalah jangan haus akan pujian. Dan berbarengan dengan itu, tidak usah kita merasa tersinggung bila orang lain dipuji dan dihargai, sementara diri kita diabaikan. Rendahkan diri dan hati kita. Tuhan sayang pada orang-orang yang rendah hati dan akan meninggikan mereka pada waktunya. Pujilah Tuhan dan muliakanlah namanya. Jangan kita memuji diri kita sendiri. Hauslah akan Tuhan, bukan haus pujian pada diri kita. Kalau kita berhasil dalam suatu hal dan mendapatkan pujian, jangan termakan oleh pujian itu. Ada banyak sekali contoh orang yang jatuh justru ketika dipuji-puji. Euforia dari pujian membuat kita seringkali lupa diri. Sadarilah saudara, bahwa semua kehebatan yang disematkan pada kita dan semua pencapaian yang kita alami adalah karena Tuhan. Dalam Mazmur 115 ayat yang pertama tertulis, bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan oleh karena kasih-Mu
oleh karena setiamu. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak memuji diri sendiri dan tidak mencari pujian bagi pribadi kita, tapi senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena dari Dialah, oleh Dia, dan bagi Dia segala hormat dan kemuliaan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena firman-Mu selalu mengajar kami, membentuk kami untuk menjadi pribadi yang benar, berjalan dalam firman-Mu, tidak tersandung oleh berbagai batu-batu yang menghalangi kami, yang hendak membuat kami terjatuh. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini, yang mengajar dan mengingatkan kami, untuk kami tidak haus akan pujian, dan supaya kami menyadari bahwa segala sesuatunya adalah karena Tuhan. Engkaulah ya Tuhan yang patut dipuji dan dimuliakan. Kami hanyalah hamba-hamba-Mu. Segala pencapaian kami adalah karena kemurahan Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk merendahkan diri dan bentuk kami menjadi pribadi yang rendah hati. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang memberikan kami sukacita, kekuatan dan tuntunan. Berkati kami di sepanjang malam ini, lindungi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Kembali kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, dalam pergumulan, persoalan, agar Tuhan memberikan kesembuhan, jamahan tangan-Mu memulihkan. Nyatakan pertolongan-Mu dan kuasa mujizat-Mu di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Berkati bangsa negara kami Indonesia dan semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah lawatan-Mu atas setiap orang dari segala bangsa, sehingga mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.